Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8, saya Fitri Nur Jamila, dan teman-teman saya, Dera Tantri, Muhammad Rafli, dan Isana Pandi akan mempresentasikan interaksi desa dan kota. Selamat menyaksikan. Perbedaan desa dan kota. Desa memiliki fungsi sebagai hinterland atau pemasok bahan-bahan ke kota, yaitu seperti sandang, papan, dan pangan. Jika disimpulkan, maka suatu desa merupakan suatu wilayah di mana sistem adat istiadat dan norma yang berlaku masih kuat dengan sistem penduduk yang agraris. Kota memiliki sifat sebagai pusat pengaruh karena kota memiliki sarana prasarana lengkap dan pusat pemerintahan ada di kota, sehingga dapat mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya. Kota dapat disimpulkan merupakan suatu wilayah yang mudah mengalami perkembangan dengan sistem adat dan norma yang kurang ketat, serta sifat kependudukan yang non-agraris. 2. Menjelaskan zona interaksi menurut Erwin Tarto. 1. City adalah suatu daerah yang memiliki sarana kehidupan dan penghidupan modern pusat kota. 2. Suburban adalah suatu urban yang lokasinya dekat pusat kota atau inti kota dengan luas mencakup daerah penglaju. Suburban Rings adalah suatu daerah peralihan antara kota dengan desa yang mengelilingi suburban. Urban Rings adalah daerah batas luar kota yang mempunyai sifat mirip dengan kota. Rural Urban Rings adalah daerah yang terletak antara kota dengan desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran. Rural desa adalah daerah yang memiliki suasana kehidupan desa dan kehidupan yang agraris. Menjelaskan interaksi desa dan kota beserta manfaatnya. Faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota menurut Edward Ullman. Adanya wilayah yang saling melengkapi, regional complementarity. Desa dan kota akan berinteraksi karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya, penduduk kota akan membutuhkan beras karena produksi beras berasal dari desa, maka terjadilah interaksi. Kemudian perpindahan dalam ruang, transferability. Karena ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Tidak adanya kesempatan untuk berinterferensi, intervening opportunity. Interaksi dapat terjadi antara kota dan desa apabila tidak ada pihak ketiga yang menghambat interaksi. Manfaat. 1. Hubungan sosial ekonomi penduduk desa dan kota meningkat. 2. Pengetahuan penduduk desa meningkat, terutama dalam penggunaan teknologi di bidang pertanian, berita, dan informasi lewat televisi. 3. Banyak terjadi arus urbanisasi. 4. Terjadi hubungan saling menguntungkan atau saling ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhannya sendiri. 5. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga memudahkan akses ke desa. Titik henti antar dua kota dapat berfungsi untuk membedakan antara penduduk yang menguntungkan daripada kota yang lainnya. Teori ini digunakan untuk penempatan industri baru, pertokoan, perkantoran, dan lain sebagainya. Rumus teori titik henti yaitu jarak lokasi titik henti yang diukur dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil atau dilambangkan dengan DAB, sama dengan jarak kota A dan B dilambangkan dengan D kecil AB, dibagi 1 ditambah akar jumlah penduduk yang lebih padat dibagi jumlah penduduk yang lebih kecil. Contoh soal. Penduduk kota P berjumlah 10.000 orang, sedangkan penduduk kota Q berjumlah 5.000 orang. Jarak kota P ke kota Q adalah 50 km. Jika hendak dibangun SPBU di antara kedua kota tersebut, maka titik henti yang ideal antara kota P dan Q adalah. Jadi, cara pengerjaannya itu ditulis dulu, diketahuinya. Yang pertama, diketahui kota P berjumlah 10.000 orang dan kota Q berjumlah 5.000 orang.
jaraknya adalah 50 km, dan yang ditanyakan adalah titik henti yang ideal antara kota P dan Q. Nah, sekarang kita mencari rumus titik henti. Nah, sekarang kita mengerjakan dengan rumus titik henti, yaitu dpq sama dengan d kecil pq dibagi 1 plus akar pp dibagi pq sama dengan dpq-nya 50 dibagi 1 ditambah akar pp-nya itu 10.000 dibagi pq-nya 5.000. Nah, kita kerjakan yang di dalam akar, yaitu 10.000 dibagi 5.000. Hasilnya 2. Jadi hasilnya akar 2. Nah, sama dengan 50 dibagi 1 ditambah akar 2. Nah, kita tahu bahwa akar 2 itu 1,41. Jadi hasilnya 50 dibagi 1 ditambah 1,41 menjadi 50 dibagi 2,41. Dan hasil akhirnya adalah 20,75 km. Nah, jadi titik henti yang ideal antara kota P dan Q adalah 20,75 km dari kota Q.